Allah menundukkan dengan membatasi hanya berbuat sesuatu yang diizinkan bagi hambanya. Selebihnya Allah lah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dengan izinnya mempertemukan kita pada kali ini untuk membahas sifatuhu al-fudlah, sifat-sifat Allah yang utama, yang kali ini akan kita bahas atas khair, Allah yang maha menundukkan, yang di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai subjection. Allah yang maha menundukkan itu adalah Dia yang menundukkan makhluknya, mengendalikan secara paksa kepada suatu tujuan tertentu sebagaimana dikehendakinya. Allah menundukkan dengan membatasi hanya berbuat sesuatu yang diizinkan bagi hambanya. Selebihnya Allah lah yang menentukan. Dan penundukan itu semua Allah perbuat untuk manusia dalam rangka melaksanakan tugas hidupnya, khilafah dan ibadah kepadanya. Jadi penundukan itu Allah peruntukkan manusia. Makanya manusia biasanya disebut terkait dengan soal ini adalah al-musakhkharlah. Sementara Allah disebutnya al-musakhkhir. Tersebut di dalam surah Al-Jathiyah misalnya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dialah Allah yang menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kalian semuanya sebagai rahmat yang berasal darinya. Inna fi dzalika
la ayatil liqaumin yatafakkarun. Penundukan itu atau hal yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi hamba Allah, kaum yang berfikir. Ini artinya bahwa penundukan itu diperlukan pencermatan bagi manusia untuk dapat menjalankan tugas Allah, khilafah, memakmurkan bumi Allah ini. Kemudian di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa penundukan itu dilakukan oleh Allah min fadlihi wa ihsanihi, karena Allah sangat menganugerahkan kepada hambanya ketundukan itu kepada hambanya, dan juga karena Allah sangat baik kepada hambanya. Apa saja yang ditundukkan menurut As-Sa'di, wa hadza syamilun li ajramis samawati wal ard, meliputi semua benda-benda yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Yang ada di langit misalnya disebutkan minas syamsi wal qamar wal kawakib was sawabit was sayyarat. Ada matahari, bulan, bintang, benda-benda yang tetap ada di langit maupun di bumi, dan benda-benda yang bergerak. Lebih-lebih di bumi ini termasuk di dalamnya adalah wa anwa'ul hayawanat wa asnafil ashjar was samarat, macam-macam aneka ragam binatang-binatang, hewan-hewan, macam-macam aneka ragam pepohonan dan buah-buah, dan juga termasuk di dalamnya adalah wa ajnasil ma'adin wa ghairi dzalik, dan termasuk apa yang terdapat di dalam perut bumi sebagai barang tambang. Semuanya itu huwa mu'iddun lima salihi bani Adam wa masalihi ma huwa min dururiyatihi. Semuanya itu untuk kemaslahatan, kemudahan anak Adam, dan untuk kemaslahatan apa yang secara mendasar diperlukan oleh manusia. Itulah makna dari penundukan, makna dari at-taskhir yang disampaikan oleh As-Sa'di. Ada juga An-Nabulsi misalnya, atau An-Nabulusi misalnya, menyebutkan at-taskhir huwa siyaqatun ilal ghardil mukhtas qahra, yang diartikan penundukan atau menundukkan itu adalah hal yang dimaksudkan untuk mengendalikan secara paksa kepada makhluk Allah demi tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Dalam hal ini Allah berkehendak penundukan itu untuk manusia, dan kehendak Allah penundukan untuk manusia itu sebagai fasilitas tugas hidupnya untuk khilafah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menurut An-Nabulsi disebutkan
Wal musakhir huwa al muqayyidu lil fi'li. Musakhir itu adalah yang membatasi gerak. Betapapun benda-benda atau makhluk Allah itu bergerak, tapi geraknya itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taskhir huwa at-tadlil, dan yang dimaksudkan dengan menundukkan itu adalah menaklukkan. Wa kullu ma zalla wa anqada wa tahayya'a fahuwa musakhkhar. Semua yang ditaklukkan dan yang bisa mengikuti dan selalu siap adalah makhluk yang ditundukkan. Itulah makhluk ditundukkannya semuanya itu demi manusia. Juga mengapa manusia diberikan karunia oleh Allah dengan ditundukkannya semua makhluk-makhluk yang ada itu supaya menjadi fasilitasnya. Fal insan hamalal amanah lidzalika karramahullah. Manusia itu hadir di muka bumi ini membawa amanah. Karena itulah maka Allah memuliakannya dengan ditundukkannya makhluk-makhluknya untuk manusia. Li'annahu qabila hamalal amanah karramahullahu a'adama takrim wa qad kallafahu ayya'budah. Oleh karena dia menerima amanah, maka Allah memuliakan dengan kemuliaan yang sangat besar. Dan karena itu pula maka manusia ditaklif atau dibebani untuk tugas beribadah kepada Allah. Sebagaimana tersebut di dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang segmen berikutnya adalah bagaimana berakhlak meneladani sifat Allah yang utama ini, at-taskhir ini. Pangkal tolaknya adalah iman, syukur, dan cinta. Iman artinya memercayai bahwa ketundukan makhluk Allah yang lain untuk dia, untuk menjalankan tugas hidupnya. Syukur bermakna berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dipilih sebagai makhluk untuk suatu amanah yang karena mendapatkan amanah itu maka dia dimuliakan. Dan yang terakhir cinta. Oleh karena itu maka dipilihnya dia menjadi manusia yang membawa amanat itu harus membuahkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pangkal tolak dari berakhlak. Yang secara garis besar implementasinya adalah berbuat sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia dan makhluk-makhluk yang lain untuk manusia itu. Dan secara rinci disebutkan misalnya, mengimani bahwa ditundukkannya alam raya adalah untuk manusia dalam pelaksanaan amanah Allah, bersyukur dengan melakukan hal yang bermodalkan ketundukan makhluk Allah yang lain itu, dan harus membuahkan cinta. Pertama,
rinciannya itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Allah disebabkan karena ia cinta kepada Allah, dan cinta kepada keluarga Rasul karena ia cinta kepada Rasul. Itulah cara berakhlak meneladani sifat Allah at-taskhir. Dan yang terakhir, saya mengutipkan aidah dari An-Nablusi yang menyatakan bahwa fallahu huwal musakhir, Allah itu yang menundukkan, wa anta daiman musakhkhar lak, Anda itu orang yang mendapatkan manfaat selalu dari ditundukkannya makhluk Allah itu. Wal musakhkhar lah asyrafu wa a'zamu minasyai'il musakhkhar, dan makhluk yang mendapatkan manfaat dari ditundukkannya makhluk yang lain itu berkedudukan sebagai makhluk yang mulia dan agung dibanding dengan makhluk yang ditundukkannya. Oleh karena itu, terkait dengan soal ini, kalau ada orang yang berlaku syirik, menyembah selain Allah, bertentangan dengan ajaran ini, bertentangan dengan aidah ini. Kenapa bertentangan? Karena dia menurunkan harkat dan martabat aslinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asyrafu wa a'zamu minasyai'il musakhkhar. Dia lebih mulia dan lebih agung. Mengapa dia harus bertunduk dan bahkan menyembah selain Allah? Karena selain Allah itu ditundukkan untuk manusia, dan dengan demikian manusia itu berkehormatan yang sangat tinggi. Demikian seluruh segmen dari pembahasan ini sudah selesai. Kita mari berharap semuanya kepada Allah untuk manfaatnya, untuk lebih mendorong pengetahuan ini pada pelaksanaan amanah yang benar-benar dan sungguh-sungguh, sehingga Allah akan membalasinya dengan mencintai kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.